Bahasan dari kawan-kawan, beberapa teman-temannya, apakah itu dilakukan, kalaupun dilakukan di mana, kapan waktunya. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok ya, pemakaman akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak. Apakah betul Pak di luar sana? Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti dari saya. Jadi menurut kali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya. Pak Surya sendiri, kan Pak Surya lihat kan sosok Caimin sendiri gimana? Ya Caimin kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, Dan jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, jangan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi, Keputusan sepihak. Keputusannya sepihak gitu. Saya kurang memahami itu betul-betul sebagai kakak bagi kalian semua. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, ya kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Pak, dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana untuk bertemu Demokrat atau masalah ini? Kalau saya nggak ada. Tidak bisa menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan. Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, tadi Demokrat, Pak Surya izin Pak Surya. Ini 2024 apa Demokrat? Kalau Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita ya, kalau memang itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita pada ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Tapi memang Caimin sendiri harus persiapan untuk jadi cawapresnya Anies ya? Saya harus jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah Ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk nasdem dengan PKB saja cukup? Nah, insya Allah apa yang terbaik lah ya. Nah, kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Nah, ini kan satu ridho yang bagus. Kita nggak tahu. Mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan? Atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan itu? Mendekatomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa saja. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Tapi terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara otomatis. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan. Tapi saya selalu mengingatkan, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin harapan saya harmoni di dalam berkompetisi.
Kan jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya, baik. Pak Surya, bagaimana Bapak menjawab bahwa di dalam fraksi di dalam Nasdem sendiri ada beberapa fraksi termasuk yang mendukung Mas AHY sebagai cawapres dan tidak? Saya belum tahu, kita nanti pakai teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop sama Anda. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih, faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel ya. Ya kan, artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak maksi sekali gitu maksudnya. Dalam struktur partainya itu saya pikir lebih memudahkan untuk dipahami. Tapi kalau dikasih kiriman teleskop, nanti kita akan Oke. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas AHY itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama AHY? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik atau pertemuan dimanapun tulisan. Ini adik saya. AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin kita yang saya harapkan generasi star ke depan harus. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertemuan antara Pak Anies dan Mas AHY. Nanti kalian tanya sama Pak Anies. Siap. Terima kasih Pak Surya.